Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Perkenalkan, nama saya Dewa Ketut Panji Dalem, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan bat ketiga Kementerian Agama tahun 2025. Nomor peserta 501906951880001. Nomor induk mahasiswa 25411811470. Program Studi Pendidikan Agama Hindu LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwe Denpasar. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pelaksanaan uji kinerja pada fase B kelas 3 di SD Negeri 3 Pegadungan sebagai salah satu bentuk penilaian akhir dalam program studi PPG. Semoga kegiatan ini dapat menunjukkan kompetensi saya sebagai calon pendidik yang profesional, yang berkarakter, beretika, dan berlandaskan ajaran Dharma. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Berdiri, maturang tangan jali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Tangan di dada. Doa mulai. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Doa selesai. Silakan duduk. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Apa kabar? Untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak terlebih dahulu akan melakukan absensi. Apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Tidak, ya. Jadi hari ini semua siswa kelas 3 hadir. Ya, bagus sekali, luar biasa, anak-anak sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini dalam pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Apakah anak-anak sudah membawa alat-alat pembelajaran? Sudah. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu lagi sekali. Pada hari ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang Triparata. Apakah anak-anak pernah melihat atau mendengar apa itu Triparata? Pernah ada yang pernah? Silakan, Cinta. Nggak pernah? Atau pernah anak-anak melihat cerita tayangan di TV atau internet tentang Triparata? Tidak. Oke, jadi kalau tidak pernah, hari ini Bapak akan jelaskan tentang apa itu Triparata. Oke. Adapun tujuan kali ini yaitu nanti anak-anak semua, anak kelas 3 tentunya akan bisa menjelaskan pengertian Triparata. Oke, anak-anak tidak tahu? Sekarang tentunya anak-anak akan diajak untuk mengetahui pengertian Triparata. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak kelas 3 semua akan mengidentifikasi contoh perilaku asih dunia dan bakti agar anak-anak tahu apa itu contoh-contoh perilakunya. Oke. Kemudian yang ketiga nanti anak-anak semuanya menunjukkan sikap
sesuai nilai dari Triparata dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kali ini kita belajar materi Triparata. Apakah anak-anak siap untuk mengikuti? Siap. Ya, bagus sekali. Lanjut. Nah, sepintas anak-anak tentunya sudah tahu, oke? Jadi Triparata ini berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata. Oke, ada kata tri dan kata parata. Tri itu apa? Iya. Terus kemudian parata artinya iya. Jadi Triparata itu artinya apa? Tiga jalan menuju. Coba siapa yang pernah merasakan bahagia? Coba angkat tangan. Silakan angkat tangannya ya. Kita pernah bahagia? Bahagianya seperti apa kita? Coba. Berbaik hati, bagus sekali. Tangan untuk kita. Wih. Bahagianya adalah berbaik hati. Itu bagian dari bahagia. Bagus kita. Terus siapa lagi? Ayo. Siapa? Ya, ini Abi ya. Abi, silakan Abi. Pernah nggak bahagia? Pernah. Bahagia seperti apa, Abi? Yang pernah dirasakan? Menolong teman. Wih, bagus sekali nih Abi. Tepuk tangan dulu buat Abi. Nah, kemudian di dalam Triparata ini bagian-bagiannya ada tiga. Yang pertama itu ada asih. Artinya adalah kasih sayang. Kemudian yang kedua ada unia, atau suka berbagi atau berderma. Kemudian yang ketiga ada bakti, atau pengabdian tulus berbakti. Selanjutnya, ini Bapak akan bawakan beberapa contoh yang termasuk ke dalam perilaku asih. Yang pertama itu menyayangi teman. Apakah kita perlu menyayangi teman? Perlu. Yang namanya teman itu tidak ada yang namanya bermusuhan. Kalau tidak bermusuhan berarti kita saling menyayangi. Nah, kemudian tidak mengejek. Tidak mengejek itu bagian dari perilaku asih. Memberikan nama seseorang yang tidak baik itu termasuk ejekan. Istilah sekarangnya adalah perundungan. Jadi hati-hati anak-anak. Itu sudah termasuk ke dalam perundungan atau bullying. Mulai hari ini, detik ini, anak-anak tidak boleh lagi yang namanya mengejek. Bisa seperti itu? Bisa. Sekali. Yang ketiga, di dalam perilaku asih ada yang namanya menolong teman yang kesusahan. Jadi menolong ya orang teman atau orang lain yang kesusahan itu sangat bagus. Itu merupakan bagian dari perilaku asih. Mengasihi. Pernah anak menolong teman? Pernah. Sekali udah lupa kita semua kan semangat. Semangat. Yang selanjutnya adalah perilaku unia. Jadi bagian kedua dari Triparata ada yang namanya unia. Yang pertama itu memberikan atau berbagi kepada orang lain, termasuk adalah teman kita sendiri. Itu termasuk ke dalam perilaku unia. Contoh-contoh sederhana yang bisa kita lakukan dalam bentuk berbagi adalah apa? Contoh sederhana di sekolah coba. Apa? Ya, Pak ya? Memberikan sedikit bekal. Seandainya kita memiliki bekal lebih dan temannya itu tidak memiliki bekal, kita boleh kita boleh berbagi sedikit. Terus, yuk Sinta, coba berbagi di sekolah dalam bentuk apapun gitu
Jadi memberikan jajan kepada teman yang tidak membawa bekal. Bagus sekali Sinta. Abi lagi nih, Abi lagi-lagi Abi yang menjawab ini, bagus sekali. Yo Abi, mengasih. Oke, bagus sekali. Nah, yang kedua ada membantu orang tua tanpa pamrih. Membantu orang tua tanpa pamrih. Kira-kira pernah nggak anak-anak membantu orang tua kita di rumah? Pernah atau tidak? Pasti tentunya pernah karena anak-anak memiliki orang tua. Jadi pernah, pasti pernah anak-anak ya. Pasti pernah membantu setidaknya. Yang pertama umpamanya yang kecil-kecil mencuci piring, ya, membantu menyapu, membelikan makanan, ya, membantu mencuci baju, Membantu menggoreng makanan. iya, membantu menggoreng makanan. Apa yang pernah dibantu di rumah ada orang tua? Ya, Kiri. mencuci piring tadi sudah. Apa? Membantu ibu memberikan makanan. Ada lagi? Membantu Ya. ibu bertanya. Ya, bagus sekali. Itu contoh-contoh sederhana yang kita bisa lakukan di rumah kepada orang tua kita. Yang ketiga, itu ada perilaku bakti. Kira-kira pernah ada dengar kata bakti? Perilaku bakti dasarnya adalah kita bisa melakukannya dengan rasa tulus ikhlas. Semua kegiatan itu harus didasari oleh ketulus ikhlasan. Membakti ke kerajaan harus kita ikhlas. Membakti ke alam juga kita harus ikhlas. Menghormati guru, bapak guru di sekolah juga kita harus ikhlas. Menghormati orang tua juga kita harus ikhlas. Apalagi lebih-lebih kita melakukan persembahyangan di tempat suci. Kita juga bisa melaksanakan perilaku bakti itu dengan cara melaksanakan yadnya. Kalau di agama Hindu ada yang namanya panca yadnya, yadnya kepada dewa. Odalan. Pernah Anda mengikuti odalan? Odalan di mana? Pura Besakih. Pura Bukit, bagus. Kerajaan, Pura Desa, di Petanakan, Nang Dalem, di Pondalem. Iya, di Karangasem, bagus sekali. Kita tangan dulu kita semua. Ini calon-calon umat Hindu yang bagus. Yang kedua itu ada khasiatnya, umpamanya membuat sulinggih, atau jadi pemangku. Itu ada upacaranya. Kemudian ada yang namanya manusia yadnya. Yadnya yang berhubungan dengan manusia. Contohnya nikah, pernikahan. Pernah anak mengikuti? Anak nganten? Pernah pasti. Terus ada anak lemulanin. Anak-anak pernah, pasti pernah punya adik atau punya misal lahir pasti itu ya itu ya ya jadi itu yang manusia yadnya. Ada juga yang namanya buta yadnya. Biasanya kita melakukannya dengan yadnya itu becal. Itu biasanya terjadi di hari Nyepi. Pernah anak ikut itu? Pernah. Ya, pasti pernah. Suka? Kalau dekat-dekat hari raya Nyepi suka enggak? Suka. Sukanya apa? Ya, bisa menikmati oboh-oboh katanya wayang. Terus apa lagi? Iya, bagus sekali Denny. Katanya ikut membantu teman-teman ngegong. Ada lagi? Ya, iya. Membuat ogoh-ogoh sama. Setiap desa pasti akan membuat. Bagus sekali ogoh-ogoh ini. Ya, apa Miranda? Ogoh-ogoh apa? Sedulu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Itu contoh-contoh anak-anak melakukan sebuah yadnya. Terus yang terakhir ini ada perilaku bakti, yaitu yang paling dekat sekali adalah menghormati guru dan orang tua di rumah.
Kalau anak-anak di rumah, kira-kira pernah nggak menghormati? Gimana cara menghormati orang tua di rumah? Orang tua. Iya, bagus sekali Waya. Tepuk tangan dulu buat Waya. Terus dijawab ya. Dia membantu orang tua. Dengan membantu orang tua, kita menjadi apa? Disayangi. Coba tidak membantu, apa yang terjadi? Orang tua, ya orang tua jadi marah. Oke, pasti orang tua itu akan marah. Oke, cara yang sederhana sekali membantu orang tua dalam bentuk apapun itu. Oke, bantuannya yang ada kegiatannya di rumah. Bagus sekali. Terus kepada guru, kira-kira gimana anak-anak cara menghormati guru anak-anak di sekolah? Gimana caranya? Kalau ketemu guru, kita beri salam. Pamannya, pas anak-anak di rumah, Pak Dewa lewat. Swastiastu Pak Dewa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Rahayu. Itu contoh kecil yang bisa kita lakukan kepada guru kita untuk menghormati. Oke. Yang selanjutnya kalau kegiatan di sekolah kita bisa lakukan adalah dengan cara mengikuti apa yang diajarkan oleh guru kita di sekolah. Masih semangat? Dapur semangat. Tepuk tangan dulu lagi. Selanjutnya, nah, akhirnya setelah Bapak menjelaskan apa-apa saja perilaku yang bisa kita lakukan dalam ajaran Triparata, nanti anak-anak akan Bapak ajak melakukan sebuah diskusi kelompok. Oke, sebelum itu Bapak akan membagi kelompoknya. Oke, seperti yang sudah kita sepakati, yaitu kita membuat 3 kelompok sesuai ajaran Triparata. Ada kelompok asik, ada kelompok dunia, dan yang ketiga ada kelompok bakti. Silakan bentuk kelompoknya. yang namanya diskusi. Oke. Nah, lagi sebentar sebelum Bapak akan simpulkan, Bapak akan ajak anak-anak senam arah sabu-sabu. Ayo.
simpulkan bahwa Triparata, asing, dunia, dan bakti kita bisa menuju ke harmonisan yang sejati atau yang sesungguhnya. Oke, jadi seperti itu kesimpulannya. Nah, kemudian ada pun pesan setelah kita belajar tentang Triparata dengan asing, punya, dan bakti, kita dapat penuh kasih dan damai. Siapapun yang sudah melaksanakan Triparata ini, ajaran Triparata ini tentunya bisa dalam dirinya itu merasa damai dan kasih. Oke, jadi kira-kira untuk nanti selanjutnya di akhir pelajaran ini Bapak juga akan memberikan sebuah tes formatif. Oke, tes formatif ini nanti anak-anak bisa kerjakan. Oke, nanti dikerjakan sampai selesai. Oke, ini di akhir. Nanti setelah diskusi sudah mendapat gambaran. Sekarang ada yang namanya tes formatif. Oke, jangan ada. Ya, jangan. Nah, sudah. Oke, nanti itu anak-anak kerjakan sampai selesai. Ya, kalau sudah selesai, silakan anak-anak kumpul. Ayo silakan kumpul. Ya, wih bagus sekali nih Bedante. Ya, Bastian ya. Taman manis Gus. Ya bagus. Ya kumpul, silakan. Ayo Yunda. Silakan ya. Ini bagus sekali nih. Tulisannya bagus sekali Yunda. Ya, Nova bagus. Ya, taman manis Gus. Ya, bagus. Yuk. Dek, ya ini Dek Benny sudah. Ya, bagus sekali jawabannya Dek. Ya, motivasi sekali nih ya Gus. Silakan Gus. Ya, bagus sekali. Ya, udah pernah. Ya, bagus sekali ya Wayan ya. Jadi semuanya sudah selesai ya. Ada yang belum? Ya, jadi setelah anak selesai menyelesaikan tes formatif, kita akan merefleksi pembelajaran kali ini. Oke. Jadi dalam proses pembelajaran hari ini anak-anak sudah sangat antusias, dan semangat dalam belajar. Itu dibuktikan dengan apa? Banyak anak-anak yang sudah aktif dalam pembelajaran, memberikan jawaban, memberikan tanggapan, sudah anak lakukan dengan baik. Jadi kesimpulan untuk hari ini, anak-anak luar biasa dan semangat lagi belajarnya untuk di minggu selanjutnya. Setiap pembelajaran harus anak-anak lebih semangat. Dan bagi anak-anak yang kurang dalam keaktifan pembelajaran, anak-anak harus lebih semangat lagi. Siap untuk itu? Siap untuk semangat? Siap. Tepuk semangat. Oke, jadi untuk hari ini kita akhiri pembelajaran pendidikan agama Hindu dengan mengucapkan Parama Santi. Silakan ketua kelas dipimpin. Berdiri. Manura Parama Santi. Santi, Santi, Santi. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Semangat!